Gak usah terlalu detail sih, jelas doang perasaanku. Penting ikhnya. Iya, slide lo wis wake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 struktur data D081. Kami mengambil studi kasus tentang YouTube aplikasi. Pertama kita perkenalkan nama saya Zaki Adi Aryudhistira dengan NPM 3 digit terakhir 257. Perkenalkan, nama saya Yogi Suara Aziz dengan apa? Perkenalkan, nama saya Frian Satria dengan 3 digit NPM terakhir 209. Lanjut. Di sini kami mengelola data video YouTube seperti informasi ID video, judul, nama channel, dan durasi perlu disimpan dengan rapi agar mudah ditambah, dicari, tampilkan, dan dihapus. Jika data disimpan dalam daftar biasa tanpa struktur, proses pencarian atau penghapusan akan membutuhkan pengecekan satu persatu sehingga kurang efisien, terutama ketika jumlah datanya itu besar. Terus di sini program ini dibuat sebagai aplikasi manajemen data di video YouTube yang menggunakan struktur data tree, yaitu BST dan AVL. Data video disimpan menggunakan ID sebagai kunci, sehingga operasi insert, search, dan delete dapat dilakukan dengan membandingkan ID dan ke cabang kiri atau kanan. BST dipilih karena konsepnya sederhana dan mampu menampilkan data dalam urutan ID melalui traversal in order, post order. Sedangkan AVL digunakan untuk menjaga tree tetap seimbang agar performa lebih stabil saat data bertambah. Lanjut. Penjelasan program. Nah, program yang kami buat saat ini yaitu merupakan sistem data video berbasis C++ yang menggunakan dua struktur data utama, yaitu BST dan AVL. Setiap video disimpan dalam struk video berisi ID judul, channel, dan durasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Node pada tree dipresentasikan menggunakan struk node yang memuat data video serta pointer ke kiri dan ke kanan. Agar tetap disimpan, program menggunakan database yang selalu dimuat saat aplikasi dibuka dan diperbarui ketika ada perubahan. Fitur menu yang ada di dalam program yaitu meliputi video, menghapus video, mencari video, dan menampilkan BST atau AVL, dan menampilkan print tree. Boleh lanjut, Mas? Nah, ini untuk source code library dan struct. Bisa lanjut. Nah, di sini kita menggunakan berbagai library. Yang pertama ada IOStream, FSstream, SSstream, vector, fungsional, string, IOMath, math, dan map. Nah, masing-masing contoh IOStream itu untuk C++ untuk print data, terus FSstream untuk buka tutup file, SSstream untuk merapikan hasil, vector untuk menyimpan dan menghapus video, fungsional untuk function, string untuk tipe data string, IOMath untuk merapikan output, dan lain sebagainya. Di sini langsung aja langsung ke struct video, yaitu untuk membentuk data file studio YouTube seperti kita menyimpan ID video, string title menyimpan judul, string channel menyimpan nama channel YouTube-nya, terus ada durasi, terus ada struct node yaitu menyimpan satu data video dan pointer ke kiri dalam tree yaitu node left, node right itu untuk pointer ke kanan dalam tree, dan untuk integer height untuk menyimpan tinggi node dipakai untuk AVL. Oke, lanjut, Mas. Binary search tree atau BST. Nah, BST sendiri atau pohon pencari adalah struktur data nonlinear yang tersusun atas node-node simpul yang saling terhubung. Setiap node memiliki nilai dan dapat memiliki dua buah anak, yaitu node kiri dan node kanan. BST memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen di setiap pohon tree agar efisien. Nah, program BST sendiri dipakai untuk menyimpan data video YouTube dengan ID. Setiap kali data ditambahkan, node baru ditempatkan berdasarkan perbandingan ID.
ID lebih kecil masuk ke substring kiri dan ID lebih besar masuk ke substring kanan. Bisa lanjut, Mas. Oke, lanjutnya ada source code BST contohnya. Nah, di sini ada node insert BST. Nah, di sini untuk BST insert, delete dan search dalam BST. Bisa lanjut ke data selanjutnya. Nah, di sini ada source code delete BST. Nah, di sini untuk berfungsi fungsi untuk data delete nanti ketika program itu menghapus sebuah ID video. Oke, bisa dilanjut, Mas. Nah, di sini search code search BST yaitu untuk mencari data. Saat kita menginputkan data, nanti kita bisa mencari sesuai data ID tadi. Nah, setelah itu ada traversal BST. Nah, kita menggunakan in order, pre-order, dan post order. Bisa lanjut. Nah, di sini ada menu tambah video, dimana nanti itu pengguna akan bisa menambahkan video. Seperti nanti di dalam menu video itu terdapat memasukkan ID video, terus ada masukkan judul videonya apa, terus masukkan nama channelnya itu apa, dan masukkan durasi menit. Nah, terus ketika ID sudah ada, maka dia akan batal ditambahkan. Nah, ketika sudah diinputkan semua dengan benar, maka video akan berhasil ketambahkan ke dalam video BST. Nah, selanjutnya di sini ada source code menu hapus video BST. Nah, sebelumnya kan ada fungsi-fungsinya. Nah, di sini tuh menu delete BST-nya. Kita panggil fungsi tadi sebelumnya menu delete. Nah, di sini ketika kita masuk ke menu delete, kita menginputkan ID yang akan dihapus. Nah, setelah itu jika ID tidak sesuai dengan atau tidak ada yang telah diinputkan, maka munculkan pesan video dengan ID tersebut tidak ditemukan. Nah, ketika kita menginputkan dan ada, maka video tersebut ID-nya akan dihapus dan akan muncul pesan video berhasil dihapus dari BST. Oke, bisa lanjut, Mas. Terus selanjutnya ada source code menu search video BST. Nah, di sini kita memanggil fungsi search tadi. Nah, di sini menu search itu kita bisa mencari ID video. Di menu search ini kita ketik ID yang kita ingin cari. Terus jika ID tersebut tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan video tidak ditemukan di BST. Nah, ketika ID itu tersebut ada, maka akan memunculkan hasil pencarian data BST tadi. Oke, di sini pilih jenis traversal atau pohon tree yang akan di print. Contoh di sini ada in order, pre-order, dan post order. Kita sebelumnya kan udah membahas fungsinya. Di sini kita cuma memanggil menu tadi in order, pre-order, dan post order. Nah, ketika kita inputkan pilihan satu, maka kita akan masuk ke menu 1, traversal 1, yaitu in order. Nah, ketika kita pilih as if 2, maka kita akan masuk ke menu 2, dan seterusnya juga. Kita ketika pilih 3, maka kita akan masuk ke poin 3, yaitu post order. Nah, setelah kita masuk ke setiap traversal, maka kita akan langsung menampilkan data ngeprint pohon tree itu tersebut. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya di sini ada source code print tree BST, yaitu untuk memanggil fungsi utama BST tree tadi. Ketika tree kosong, maka akan memunculkan tree kosong. Dia akan memunculkan data-data BST yang kita sudah inputkan tadi. Bisa lanjut. Oke, lanjut ke AVL3. Nah, untuk AVL3 sendiri ini merupakan pengembangan dari BST sendiri tadi, tapi AVL ini kita ada fitur untuk self balancing atau menyeimbangkan dirinya sendiri agar
ya seimbang pohonnya, jadi tidak timpang ke samping kiri atau samping kanan. Nah, dengan syaratnya yaitu kita memastikan bahwa untuk setiap node ini selisih tingginya itu antara subtree kiri dan subtree kanan itu tidak lebih dari 1. Nah, lalu jika setelah misalnya kita setelah insert atau delete AVL3 ini, biasanya kadang terjadi kayak ketidakseimbangan atau unbalanced. Nah, lalu dengan AVL3 ini maka struktur itu akan secara otomatis kita bisa menyeimbangkan kembali dengan operasi rotasi, baik rotasi tunggal maupun ganda, misalnya seperti rotasi kiri atau rotasi kanan untuk menata ulang posisi simpul-simpulnya. Nah, dengan menjaga balancing-nya ini, maka AVL3 ini menjadi kompleksitas software operasi ini seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan itu tetap stabil pada O log N. Jadi lebih stabil dari BST yang menggunakan ON. Nah, sehingga mencegah pohon ini menjadi miring atau scoot yang dapat menurunkan performa menjadi setara dengan linked list. Oke, lanjut. Nah, lalu kita masuk ke source code AVL-nya. Nah, pertama ini untuk balancing-nya kita pastikan dulu node height-nya ini berapa, kita tentukan tingginya berapa. Nah, ini kita get balance ini untuk menentukan untuk mendapatkan keseimbangannya berapa, untuk update tingginya. Lalu ini update height ini untuk kita update tingginya nanti. Nah, lalu di sini untuk fungsi rotasinya nanti untuk mengimbangkan, ini ada right rotate untuk rotasi ke kanan, sorry. Lalu ada left rotate untuk rotasi ke kiri. Oke, lanjut kita masuk ke insert AVL. Nah, insert AVL ini kira-kira ya mirip-mirip seperti BST tadi. Kalau misalnya ID-nya kurang dari root, maka kita taruh di kiri. Kalau misalnya ID-nya lebih dari root, maka kita taruh di kanan. Nah, lalu setelah kita inputkan, nanti akan kita update tingginya. Lalu kita masuk ke proses balancing-nya. Di sini untuk balancing-nya ada kondisi left-left, ada right-right, ada left-right, dan ada right-left. Tergantung nanti tree-nya seperti apa. Lanjut. Nah, lalu di sini untuk delete AVL-nya, pertama kita cari min value node-nya dulu. Ini kita cari nilai node terkecilnya. Nanti untuk ini sebagai node pengganti setelah di delete nanti. Misalnya kalau kita delete root nanti ya kita tentukan node mana yang bakal jadi suksesornya atau kayak penerusnya gitu. Nah, lalu setelah kita delete ya kira-kira mirip seperti BST, kita cari di mana ID-nya. Setelah kita delete, maka kita cari suksesornya. Kalau misalnya penerusnya ini nilainya paling kecil, maka kita masukkan saja jadi penerusnya. Nah, lalu ini untuk proses balancing-nya kira-kira sama seperti insert tadi. Ya, tinggal balancing biasa. Lanjut. Nah, ini untuk search-nya kira-kira sama seperti BST tadi. Ini untuk search node, fungsinya sama. Jika misalnya tidak ditemukan, maka kita return null pointer atau tidak ada sama sekali. Lalu jika ditemukan, maka langsung kita return root-nya. Nah, jika misalnya ini kita masih belum menemu, maka kita cari berdasarkan root-nya lah. Kalau misalnya ID-nya lebih kecil dari root-nya, maka kita rekursif ini hingga ketemu. Oke, lanjut kita ke traversal AVL ini sama seperti BST juga, ada in order, ada pre-order, dan ada post order. Untuk in order ini urutannya itu mulai dari kiri, lalu ke root, lalu baru ke kanan. Nah, lalu untuk pre-order ini urutannya yaitu dari root, terus ke kiri, lalu ke kanan. Nah, lalu untuk post order itu dari kiri, kanan, lalu root. Nah, next ini untuk menu tambah video AVL-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, user bisa inputkan ID video, judul video, dan nama channel, dan juga durasinya. Lalu ini untuk memastikan bahwa apakah ada ID dengan yang kita inputkan tadi. Kalau ada, maka batal tambah. Kalau ada, tinggal kita tambahkan ke database AVL-nya. Lanjut kita ke menu delete video AVL-nya. Nah, kita masukkan ID yang bakal dihapus video untuk AVL-nya. Lalu kita jika misalnya kita temukan, maka akan muncul pesan ID video dengan ID tersebut tidak ditemukan di AVL. Kalau misalnya ditemukan, maka kita hapus node atau video dengan ID tersebut. Lanjut kita ke menu search video AVL. Nah, ini tinggal user tinggal menginputkan ID yang ingin cari, lalu kita cari dengan fungsi search node tadi.
Jika tidak ketemu maka muncul pesan tidak ketemu, lalu jika ketemu maka kita tampilkan hasilnya. Lanjut, ini untuk view traversal video AVL ini pilihannya ada 3 tadi, in order, pre-order, post order dengan ketentuannya seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, jika user milih 1 berarti in order, 2 pre-order, 3 post order. Lalu kita tampilkan sesuai dengan pilihan user tadi. Nah, lalu kita jika misalnya tidak sesuai pilihan maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Nah, lalu jika misalnya tree-nya kosong juga maka akan muncul pesan tree kosong. Oke, next. Nah, lalu ini untuk fungsi print tree AVL-nya pertama kita cari tinggi tree-nya terlebih dahulu untuk nanti kita gampang buat ngesusun tree-nya. Nah, lalu kita masuk ke prosedur print tree AVL-nya ini pertama kita ambil nilai tinggi tree-nya tersebut tadi. Lalu jika misalnya tingginya 0 atau memang tree-nya kosong ya akan muncul pesan tree kosong dan program langsung di return kembali ke menu utama. Nah, lalu sini untuk vektor untuk menyimpan node per levelnya, termasuk untuk null pointer itu untuk spasi kosong-kosongnya agar untuk spasi-spasinya. Nah, lalu ini looping untuk setiap level dari level paling atas ke level paling bawah. Nah, kita menggunakan hitung identasi atau jarak antar node berdasarkan levelnya. Nah, semakin bawah level maka semakin kecil juga jaraknya. Nah, untuk rumusnya kira-kira seperti ini untuk floor, edge line, full space, dan seterusnya. Lalu kita print spasi awal barisnya, terus kita print node pada level ini. Nah, lalu ini untuk kita persiapkan level berikutnya. Nah, ini untuk node level saat ini kita print, kita tampilkan. Nah, lalu ya kita tampilkan, lalu kita kasih spasi. Nah, lanjut ini looping hingga ke level paling terakhir. Setelah itu baru program berakhir untuk print tree ini. Nah, oke, ini untuk lanjutannya tadi. Nah, ini untuk print garis penghubungnya seperti kayak garis-garis ya akar-akarnya lah. Kira-kira seperti ini untuk fungsinya. Oke, lanjut saja. Nah, lanjut, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada source code save and load database. Lanjut. Nah, pada void save file not bst root not avl dan constring itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi menyimpan data bst dan avl. Kemudian ada offstream out itu untuk membuka file output menulis data. Nah, jika not out is open to return itu jika file gagal dibuka maka fungsi harus dihentikan. Kemudian out bst hashtag bst itu untuk menuliskan penanda bst. Function void not lebih dari 5 bst itu untuk mendefinisikan fungsi rekursif untuk menyimpan data bst. Kemudian if not and return jika node kosong ini kan pasti rekursi. Kemudian save bst and left itu untuk menelusuri subtree ke kiri. Kemudian ada out and data ID dan end data channel itu untuk menuliskan data video dengan file format ID, title, channel, duration. Kemudian ada save bst and rec untuk menelusuri subtree ke kanan. Kemudian out AFL itu untuk menuliskan penanda AFL. Kemudian ada function void not save AFL itu mendefinisikan fungsi untuk menyimpal ke AVL tree. Kemudian if not return untuk menghentikan jika node kosong. Kemudian ada save AFL and left itu untuk transversal subtree ke kiri AFL. Outputnya end data ID, kemudian end data channel untuk menuliskan data AVL ke file, kemudian save AVL and rec untuk transversal subtree ke kanan AVL, kemudian save AVL untuk menyimpan seluruh data AVL. Next. Nah, ini untuk source code load file. Untuk void load from file, not bst root dan not AVL itu untuk fungsi untuk membuat data dari file ke BST dan AVL. Kemudian if stream in file name membuka file untuk dibaca.
If not in is open, jika file tidak bisa dibuka, itu fungsi akan dihentikan. Kemudian untuk string line itu untuk menyimpan variabel untuk menyimpan setiap baris file. Kemudian enum mode itu untuk menentukan mode pembacaan data. Kemudian ada mode sama dengan non, itu mode awal di set non. Kemudian while getLine membaca file baris demi baris. If line empty, continue jika baris kosong dilewati. If line sama dengan BST, mode BST mode continue. Nah, jika menemukan BST, maka diubah ke BST. Begitu juga dengan if line AVL, jika menemukan AVL akan diubah ke AVL. Kemudian string stream SS untuk membuat stream untuk memecah data. Kemudian string IDSTR, title, channel untuk menyiapkan variabel penampung data dan objek video. Kemudian getLine, SS, ID, title, channel itu memisahkan data berdasarkan tanda. Selanjutnya source code tampilan tabel. Next. Nah, bentar. Pada bagian awal itu baris 1 sampai dengan 4 itu digunakan untuk menentukan library statistik untuk kolom ID, judul, channel, serta durasi. Kemudian pada string file text, nah fungsi ini tuh digunakan untuk memotong teks jika terlalu panjang agar tidak merusak tata letak tabel. Nah, kemudian fungsi tabel width, nah itu untuk menghitung total lebar tabel. Sedangkan prenlen untuk mencetak garis horizontal. Kemudian sisi kanannya void printable header. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk membuat bagian atas tabel. Kemudian void print video raw digunakan untuk mencetak satu baris data dari objek video. Next. Nah, kemudian ada penjelasan source code menu. Pada menu insert ini, fungsi menu insert, nah ini digunakan untuk menampilkan, ketika kita memilih menu insert, di dalam menu insert akan ditampilkan dua pilihan, yaitu BST yang tanpa blazing atau AVL yang seimbang. Kemudian user mengirimkan pilihan. Jika memilih satu, tambah video BST, jika memilih dua, tambah video AVL. Jika tidak ada, dan tidak valid. Next. Nah, ini sama seperti yang insert, cuman ini menu delete. Ketika kita masuk ke menu delete, user akan ditampilkan dua pilihan, yaitu BST dan blazing, serta AVL yang seimbang. User disuruh untuk menginput, jika milih satu akan hapus video BST, jika pilih dua akan hapus video AVL. Next. Yang ini untuk menu search, sama seperti yang tadi, jika user memilih menu search, akan ditampilkan dua pilihan lagi, yaitu BST dan AVL. User akan menginput pilihan, jika memilih satu akan mencari video BST, jika memilih dua akan mencari video AVL. Lanjut. Kemudian view tree. Sama seperti yang tadi, ketika kita ingin melihat tree, di sini ketika kita memilih tree, di dalamnya kita juga diberi pilihan BST dan AVL. Untuk BST itu tree tanpa blazing, yang AVL itu seimbang. Kemudian user disuruh untuk menginputkan sebuah pilihan. Lanjut. Nah, kemudian untuk source code menu print tree. Untuk menu print tree, sama seperti tadi, user disuruh ketika memilih menu print tree, user dikasih pilihan BST dan AVL. BST untuk tanpa blazing, AVL itu seimbang. Kemudian user disuruh untuk menginginkan pilihan. Lanjut. Nah, ketika pilih satu, itu akan menampilkan BST. Jika memilih dua, itu akan menampilkan tree AVL. Lanjut.
Nah, kemudian source code in main-nya. Nah, pada in main ada node BST itu untuk akar BST dan node AVL untuk akar AVL dan costring file name itu untuk database video yang kita buat. Kemudian load data dari file. Load from file, BST root, AVL, dan database video txt. Kemudian outputnya itu yang bagian atas itu ada nama kelompok, kemudian bawahnya ada menu aplikasi video BST. Nah, pada menu aplikasi video YouTube ini kita user diberikan 6 pilihan. Yang pertama ada insert atau tambah video, yang kedua ada delete atau hapus video, ketiga ada search cari video, 4 view tampilkan list video, yang kelima print menampilkan visualisasi tree dari BST atau AVL, yang 0 keluar. Kemudian user disuruh memilih menu dari 6 tersebut. Nah, switch pilihan. Jika user memilih satu, user akan dialihkan ke menu insert atau menu tambah video. Jika memilih 2, dialihkan ke menu delete. Jika 3, ke menu insert. Jika memilih 4, ke menu view tree. Jika memilih 5, ke menu print tree-nya. Jika 0, akan keluar program. Lanjut. Nah ini, jika pilihan dari well, jika pilihan dari 0, pada bagian save to file, di sini digunakan untuk menyimpan file saat keluar. Itu kayak auto menyimpan file saat keluar. Kemudian ada free tree BST dan free tree AVL itu untuk membersihkan memory tree. Lanjut. Oke, lalu kita masuk ke output dari program ini. Nah, pertama untuk tampilan menu utamanya seperti tadi di intimainnya ada nama kelompok dan nama anggota-anggota kelompoknya serta npm-nya. Lalu sini untuk menu utamanya ini studi kasusnya kita yaitu aplikasi YouTube video. Nah, menunya ada 1 sampai 5 dan 0, ada 6 pilihan. User bisa inputkan salah satu dari 6 pilihan tersebut. Nah, lalu ketika user menentukan pilihan 1, maka akan masuk ke menu insert. Yang di mana di menu insert ini kita bisa memilih antara insert BST atau AVL. Nah, jika misalnya user menginputkan 1, maka akan masuk ke menu tambah video BST. Nah, ini kita tampilkan dulu view database awalnya, 10 database awal sebelum kita insertkan. Kira-kira seperti ini tampilannya. Ada video dengan ID dari 10, 20, 30 hingga 100 secara berurutan. Lanjut, ketika kita insertkan, misalnya kita tadi kan ada ID 10, kita coba inputkan ID 10. Lalu kita masukkan judul dan nama channel dan durasinya. Nah, karena tadi ID 10 itu sudah ada di database-nya, maka akan muncul pesan ID sudah ada di BST, batal tambah. Nah, lalu kita coba inputkan ID yang selanjutnya setelah 100 yaitu 110. Nah, kita coba inputkan dengan judul dan lain-lain yang sama, maka langsung berhasil tambahkan ke BST. Nah, maka setelah insert tadi yang cuma sampai 100, sekarang ada tambahan dengan ID 110 dengan judul video dan keterangannya seperti ini. Oke. Lanjut ini untuk yang AVL ya sama kalau misalnya dari menu utama kita pilih 1, lalu kita di sini pilih 2, maka akan masuk ke menu tambah video AVL. Nah, kira-kira tampilannya sama seperti tadi karena kita database-nya sini menggunakan database yang sama persis untuk BST dan AVL-nya, hanya beda inputkannya saja, cara inputkan dan cara ya fungsi-fungsinya saja kita pisahkan. Nah, lalu ya ini sama seperti tadi kalau kita misalnya coba input ID 10 maka akan muncul pesan ID sudah ada di AVL batal tambah. Nah, kalau misalnya kita input ID-nya 110 maka akan berhasil ditambahkan. Nah, kira-kira untuk setelah di-insert akan tampilan seperti ini sama seperti tadi ada 110 tambahan dari database-nya itu. Oke, kita lanjut ke menu delete sekarang. Nah, kalau misalnya dari menu utama user memilih pilihan 2, maka akan dilemparkan ke menu delete tadi. Nah, lalu dari menu delete sendiri ini user bisa memilih antara ingin delete BST atau AVL. Nah, kalau misalkan pertama kita ingin delete BST, kita pilih menu 1, maka langsung ke menu delete BST ini. Dan di sini user bisa mendelete video dengan ID di database BST tersebut. Nah, kalau misalkan user ingin menghapus ID 90, maka akan muncul pesan video berhasil dihapus dari BST. Nah, lalu kalau misalkan user mencoba input delete
ID yang tidak ada di database-nya, misalkan ini 150, maka akan muncul batasan video dengan ID tersebut tidak ditemukan di BST. Oke. Nah, ini untuk tampilannya setelah di-delete tadi kan ada kita delete ID 90, maka sini ID 90-nya sudah tidak ada. Langsung dari 80 ke 100. Oke. Nah, lanjut kita ke delete yang AVL sekarang. Ini sama seperti tadi, kalau misalnya kita ke menu yang di sini menu pilihan 2 atau menu delete AVL, maka akan ke menu delete AVL. Nah, di sini user bisa delete database AVL-nya sesuai ID-nya. Kalau misalnya user delete sampah seperti tadi 90, maka bisa dihapus. Kalau misalnya di luar database tadi ID-nya, maka muncul pesan tidak dapat ditemukan. Nah, untuk tampilannya juga sama seperti BST tadi, hanya ya ini untuk AVL saja kita pisahkan seperti tadi, seperti penjelasan saya tadi. Oke, lanjut kita ke menu search sekarang. Nah, sama seperti tadi kita pisah, ada pilihan untuk BST dan AVL-nya ketika kita pilih menu 3 atau search. Nah, misalnya kita ingin mencari BST atau pilih menu 1, maka kita cari BST-nya dengan ID 70 misalnya, akan muncul detail-detail videonya dengan ID, judul, dan channel, dan durasi video tersebut dengan ID 70 ini. Nah, lalu kalau misalkan kita cari ID yang tadi kita hapus misalnya ya 90 ini, maka akan muncul pesan video tidak ditemukan di BST. Atau karena tadi sudah kita hapus, jadi ya memang pasti sudah hilang lah videonya di database. Kalau kita cari pasti nggak ada. Oke, lanjut kita ke menu AVL sekarang. Nah, ini sama saja seperti tadi, tapi kita pakai pilihan 2 di sini untuk mencari database AVL-nya. Nah, sama seperti tadi juga kita coba cari ID 70, sama hasilnya keluarnya. Dan kalau 90 juga tidak ditemukan karena sudah kita hapus tadi di AVL-nya. Oke, kita sekarang ini coba kita cek dulu apakah database kita sudah dinamis apa belum. Maka kita keluar programnya terlebih dahulu dan kita run lagi programnya, ulang. Dan setelah kita run ulang akan muncul nama kelompoknya lagi seperti tadi dan menu utamanya. Nah, setelah kita cek menu view-nya, maka dapat dilihat bahwa video dengan ID 90 ini sudah tidak ada di database ini atau ya sudah dinamis ini berarti. Dan juga ada tambahan ID 110 ini yang merupakan hasil kita insert tadi sebelumnya. Ini untuk BST, ini untuk AVL ya. Oke, mungkin itu aja untuk pembuktian dinamisnya. Lanjut kita ke menu view BST-nya. Ini untuk menampilkan list-list videonya. Nah, kalau kita pilih menu 4, maka kita ditawari untuk menu BST atau AVL kita pilih. Kalau misalnya kita pilih 1 atau BST, maka akan kita pilih ada pilihan lagi untuk jenis travelsalnya akan kita pilih apa. Ada tawaran untuk in order, lalu ada pre-order, ada post order dengan ketentuannya in order itu kiri root kanan, lalu untuk pre-order itu root kiri kanan, lalu post order itu kiri kanan root. Nah, di sini user bisa inputkan kalau pertama kita misalkan dari BST tadi kita inputkan 1 atau in order, maka akan muncul tampilan list video secara in order tadi atau sesuai ya ini kiri root kanan tadi. Nah, lalu kita coba inputkan 2, maka kita ke pre-order dan kira-kira tampilannya seperti ini ya. Kurang lebih sama karena tadi kita inputnya ya secara berurutan lah. Karena sebenarnya tree untuk BST ini tidak seimbang. Nanti visualisasinya akan saya tampilkan setelah ini. Nah, lalu ini untuk post order mulai dari kiri, kanan, lalu root. Nah, ini sepertinya sama seperti kayak dari bawah ke atas ya. Karena memang ini stringnya tidak seimbang, jadi ya kita bacanya dari kanan ke kiri gitu, langsung ke atas gitu untuk post ordernya. Oke, langsung kita ke sekarang AVL sama seperti tadi. Kalau kita pilih menu 4, tawari lagi untuk traversalnya ada 3 pilihan juga sama seperti tadi. Ini in order seperti tadi ya, urut dari kiri kanan root, kiri root kanan. Lalu untuk untuk pre-order ini ya kalau kalian lihat nih berbeda dengan yang BST tadi karena AVL ini sudah diseimbangkan tree-nya. Jadi tampilannya tidak semrawut BST, nanti akan kita bandingkan. Nah, cara bacanya pertama dari root dulu, rootnya di sini 40 dulu, lalu kita ke kiri 20 dan kanannya 10. Nah, ini lanjut hingga ke ID terakhir atau 110. Oke, lanjut kita ke traversal yang ketiga yaitu post order untuk yang AVL. Nah, kira-kira seperti ini, kita mulai dari kiri dulu, yaitu 10, lalu kanan 30, dan rootnya 20, dan seterusnya hingga 40 ini. Kira-kira step-stepnya seperti itu untuk traversalnya. Oke, lanjut ini kita ke visualisasi print BST-nya, tree-nya. Nah, di sini kalau kita pilih menu 5, maka akan ditawari apakah user ingin print tree BST atau AVL. Nah, kalau misalkan user menginputkan 1 atau kita ingin
print BST, maka akan tampilkan visualisasi tree-nya seperti ini kira-kira. Nah, karena tadi kita inputkannya urut dari 10, 20, 30 hingga 110, maka tree-nya akan menyamping seperti ini atau tidak seimbang ini. Atau skewed tadi katanya ya. Oke, untuk BST tadi. Jadi tampilan tree-nya seperti ini. Lanjut kita ke AVL tree. Nah, kalau AVL tree kira-kira seperti ini. Nah, jadi sudah diseimbangkan ini ya. Jadi rootnya di sini ada 40 paling atas, lalu di sini ada 20 dan 80. Lalu untuk level berikutnya ada 10, 30, 60, 100, dan lalu ada terakhir 50, 70, 110 ini. Jadi ini sudah seimbang dan dipastikan bahwa tinggi tree-nya itu maksimal 1, tidak lebih dari 1, atau ya sudah seimbang ini. Oke, mungkin langsung saja ini untuk tampilan keluar programnya. Jika user menginputkan 0, maka program akan keluar dan langsung user bisa keluar dari program. Mungkin kita langsung saja masuk ke demo programnya. Nah, untuk demo programnya kira-kira seperti ini. Coba saya menjelaskan, Mas. Oke, silakan, Mas. Di sini seperti sebelumnya pada C++ kode yang telah ditulis. Nah, di sini main program akan menampilkan kelompok yang berisi anggota kita, yaitu saya, teman saya. Terus di sini ada tampilan menu aplikasi, header-nya agar menarik. Terus di sini ada menu insert, delete, search, view, print, dan perintah keluar. Nah, di sini user diperintah untuk memilih menu antara 1 sampai 5 dan atau menu keluar. Kita coba contoh menu insert dulu, Mas. Coba 1. Kita bisa insert. Di menu insert ini terdapat pilihan lagi. Yang pertama ada BST atau AVL. Nah, di sini user disuruh memilih antara kedua tersebut. Coba kita pilih yang BST, Mas. Nah, di sini boleh terserah ID videonya. Misalnya kita inputkan ID baru ya tadi 120 misalnya, lalu judul videonya video percobaan. Nah, untuk nama channelnya mungkin Indonesia Channel. Nah, untuk durasinya misalnya 10 menit. Nah, maka sudah ditambahkan ke BST. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nah, terus coba menu insert lagi, Mas. Menu 1. Nah, kita masuk ke menu AVL sekarang. Bisa ditambahkan. Oke, sekarang kita coba tambahkannya berbeda ya ID-nya agar ya kita bedakan saja AVL dan BST. Tipis-tipis lah. Untuk judul videonya misalnya video testing 2. Nama channelnya misalkan ID channel. Durasinya misalkan 20 menit ya. Oke, sudah tambahkan untuk AVL-nya. Oke, setelah kita mencoba menu insert, kita akan coba menu yang kedua yaitu menu delete. Bisa lanjut, Mas. Nah, sebelum di sini di menu delete itu ada 2 juga pilihan yaitu BST dan AVL. Nah, di sini kita bisa coba yang menu BST dulu, Mas. Oke, untuk BST tadi coba kita hapus misalnya 50 mungkin ya. Nah, sudah dihapus. Atau mungkin mau lanjut, Mas? Oke, saya lanjut saja ya ke AVL langsung ini. Nah, untuk AVL coba kita hapus yang ID 70 ya, misalnya. Oke, sudah dihapus dua-duanya untuk BST dan AVL dengan ID yang tertera ini. Mungkin bisa dilanjut. Nah, yang ketiga, sini kita coba menu search. Bisa di... Nah, di menu search ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita juga akan menampilkan BST atau AVL. Tapi di sini kita coba yang untuk yang pertama dulu, yaitu BST. Bisa ditampilkan, Mas. Kita coba menu yang barusan kita inputkan tadi seperti ID yang baru. Coba kita cari. Nah, kita ketemu. Oke, kita coba yang kedua yaitu AVL. 150. Maka ketemu hasilnya yaitu video testing. Oke.
Nah, setelah itu kita akan coba ke menu 4 yaitu view. Nah, di sini juga sama terdapat dua pilihan BSD atau VL. Coba kita untuk yang pertama dulu Mas, BSD. Nah, di sini setelah itu ada tiga pilihan yaitu in order, pre-order dan disorder. Nah, di sini kita coba yang untuk yang pertama dulu, in order Mas. Nah, sini akan menampilkan ID-ID yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, kita kan sudah menginputkan yang baru yaitu 120. Nah, di sini langsung akan masuk ke database tersebut. Sama Oke. ada tambahan juga tadi karena kita sudah hapus di PPT-nya, kita hapus yang 90 sama kita hapus 50 barusan ya. Maka sini 50 dan 90 tidak muncul di sini atau sudah tidak ada lah, sudah kita hapus. Oke, mungkin lanjut ke berikutnya. BSD yang pre-order. Nah, Oke, tampilannya seperti ini untuk yang AVL. Kira-kira tadi karena kita sudah hapus dengan ID 70 dan 90 di PPT, lalu kita tambahkan ID 150, maka kira-kira seperti ini untuk view in order AVL-nya. Oke. Oke, kita di sini langsung masuk aja ke menu yang terakhir, to print. Nah, sini ada dua juga pilihan yaitu BSD atau VL. Kita coba yang BSD dulu. Nah, di sini BSD berupa garis yang lurus atau tidak seimbang atau enggak Miring-miring lebih miring, tepatnya. tidak seperti AVL. Nah, di sini kan juga ada data ID baru yaitu 120. Maka dia akan langsung ke akar yang paling baru, yang paling kanan. Oke. Saya lanjut ke print yang AVL. Nah, Oke, untuk yang AVL kira-kira seperti ini, ya sudah di balancing juga. Dan dengan ID tadi kita hapus 70, sudah hilang juga 70-nya. Dan ini juga sudah benar-benar seimbang, tampilannya juga sudah rapi sekali dan mudah dibaca dengan root 40, lalu akar-akarnya 20 dan 80, dan seterusnya. Ini AVL-nya sudah benar-benar rapi dan sesuai tampilan AVL3 pada umumnya. Oke, apakah mungkin kita sudah cukup? Mungkin kita coba cek dulu apakah database-nya dinamis atau tidak. Maka kita cek dulu terakhir kali, misalnya BSD dulu. Nah, untuk tampilan BSD terakhir kan kayak gini. Lalu mari kita coba untuk keluar program terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba run lagi. Oke, kita sini langsung saja masuk ke view-nya tadi, view BSD in order. Nah, dapat dilihat bahwa view-nya ini masih sama ya seperti tadi ya, masih kesimpan dengan ID baru 120 dan juga tadi sudah kita hapus 90 di PPT dan kita hapus barusan di 50. demo 50 kita hapus dan database-nya seperti ini untuk BSD kira-kira. Untuk AVL mungkin juga bisa ditampilkan juga kalau ingin memastikan saja. Oke, untuk AVL juga sudah dihapus juga tadi ya yang 90 kita dilihat di PPT, lalu kita 70 sudah kita hapus sendiri tadi di demo program. Dan ya kira-kira seperti ini untuk tampilan view setelah kita masuk ke program. Oke, mungkin sekian untuk demo program ya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.